Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas mengenai induksi matematika. Nah, jadi induksi matematika ini apa? Merupakan salah satu teknik pembuktian dalam matematika, di mana digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan asli atau himpunan bagiannya, di mana pembuktiannya menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum, berawal dari bukti kebenaran yang bersifat khusus. Nah, jadi pembuktiannya menggunakan penalaran induktif. Nah, oleh karena itu disebut sebagai induksi matematika. Nah, selanjutnya akan kita bahas mengenai sejarah dari penggunaan induksi matematika. Jadi, kapan pertama kali digunakan induksi matematika? Nah, induksi matematika pertama kali digunakan dalam karya matematis abad ke-16 oleh Francisco Maurolico. Nah, jadi dia ini menulis banyak karya matematika klasik, dan membuat banyak kontribusi kepada geometri dan optik. Nah, dalam salah satu bukunya yang berjudul Arithmeticorum Libri Duo, nah dia ini menyajikan berbagai sifat dari bilangan bulat bersama dengan buktinya. Nah, untuk bukti beberapa sifat ini, dia menggunakan metode induksi matematis. Nah, di mana penggunaannya yang pertama, yaitu untuk membuktikan bahwa jumlah dari n bilangan bulat positif ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai prinsip induksi matematika. Nah, sebelum kita masuk ke prinsipnya bagaimana, nah kita akan melihat video berikut yang berisi efek domino. Nah, di mana efek ini berkaitan dengan uh, pembentukan prinsip dari induksi matematika. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai video dari percobaan berikut. Nah, jadi di sini terdapat balok domino yang disusun sedemikian sehingga seperti yang ada di video. Jadi di sini akan saya coba jatuhkan mulai dari ujung atau balok domino yang pertama. Nah, ini bagaimana nanti apakah semua domino di sini akan jatuh? Nah, mari kita coba lihat. Nah, di sini ternyata semua balok domino jatuh. Nah, selanjutnya ini adalah percobaan kedua. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada domino yang tidak jatuh. Nah, ini domino 4 terakhir ya. Nah, ini tidak jatuh. Nah, sekarang kita coba ulangi. Coba perhatikan balok domino yang saya lingkari. Nah, bagaimana nanti dia ketika saya jatuhkan. Nah, di situ pada balok domino yang ada di posisi tadi, dia ini jatuh. Nah, tetapi dia tidak mengakibatkan domino berikutnya jatuh juga. Nah, akibatnya semua balok domino di sini tidak jatuh. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa semua balok domino dikatakan tidak jatuh jika ada balok domino jatuh, tetapi dia tidak menyebabkan balok domino berikutnya jatuh juga. Nah, seperti yang ada di sini tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke percobaan pertama atau percobaan awal tadi. Nah, kita udah tahu kan kalau di sini nanti semua balok domino akan jatuh. Nah, kita coba ulangi. Nah, di sini sudah saya lingkari. Jadi di sini ada balok domino di mana posisinya yaitu ke N. Nah, di sini ada balok domino setelah dari ini, yaitu kita bisa simpulkan posisinya ke N plus 1. Nah, jadi di sini kalau kita ambil sebarang posisi balok domino, dia akan mengakibatkan jika domino ke N jatuh, maka domino ke N plus 1 juga jatuh. Nah, ini tidak hanya di posisi ini.
di posisi ini juga nanti dia jatuh akan mengakibatkan domino berikutnya jatuh juga. Nah, itu nanti makanya dia dikatakan semua balok domino akan jatuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa semua balok domino jatuh karena sebarang balok domino yang jatuh akan mengakibatkan balok domino berikutnya juga jatuh. Nah, di sini tentu saja balok domino pertama harus dipastikan jatuh terlebih dahulu. Kalau tadi saya jatuhkan. Nah, kalau balok domino pertama tidak jatuh, nah sudah jelas bahwa semua balok domino di sini dikatakan tidak jatuh. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya banyak balok domino yang saya susun seperti di video? Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa semua balok domino di sini akan jatuh? Nah, jadi caranya bagaimana? Nah, untuk memastikan, yang pertama harus kita pastikan bahwa balok domino yang pertama jatuh. Nah, itu dulu. Nah, selanjutnya yang kedua, nah ini dari percobaan yang tadi, nah ini ada pernyataan yaitu untuk sebarang balok domino jatuh, maka dia mengakibatkan balok domino berikutnya jatuh juga. Nah, ini di semua posisi. Jadi, kalau kita punya pernyataan 1 dan 2, nah maka sudah bisa dipastikan bahwa semua balok domino di sini akan jatuh. Nah, atau dari pernyataan 2 dapat kita nyatakan balok balok domino ke N jatuh, maka dia mengakibatkan balok domino ke N plus 1 juga jatuh, atau balok domino berikutnya. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini semua jatuh. Nah, jadi dapat saya simpulkan untuk barisan domino yang sangat banyak atau bahkan tak hingga, kita dapat mengatakan semua jatuh jika yang pertama, balok domino pertama jatuh. Nah, ini tentu harus dipastikan dulu. Yang kedua, jika kita asumsikan untuk sebarang balok domino jatuh, jadi di setiap posisi kita asumsikan dia jatuh, maka dia mengakibatkan barisan balok berikutnya juga jatuh, atau pernyataan dalam matematika balok domino ke N jatuh, maka dia mengakibatkan balok domino ke N plus 1 juga jatuh. Nah, jadi apa nanti hubungannya dengan prinsip induksi matematika? Nah, setelah ini akan saya jelaskan. Nah, ini adalah prinsip induksi matematika. Jadi, apa hubungannya dengan pola susunan kartu atau efek domino di video sebelumnya? Nah, jadi di video sebelumnya kan kita punya kesimpulan bahwa semua domino atau semua barisan domino akan jatuh jika yang pertama yang pertama itu kita harus pastikan jatuh. Nah, yang kedua, nah untuk sebarang balok domino yang jatuh dia akan mengakibatkan barisan domino berikutnya juga jatuh. Nah, jadi kalau di induksi matematika kita misalkan mempunyai Pn, di mana Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Bilangan asli jadi mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Jadi yang pertama, langkah awal atau basic step, yaitu P1 benar. Nah, ini seperti di semua domino jatuh tadi, jadi kita harus pastikan bahwa domino pertama jatuh. Nah, karena di sini bilangan asli, nah pertamanya adalah ketika N sama dengan 1, nah maka harus kita buktikan benar ketika N sama dengan 1, yaitu P1 benar. Nah, selanjutnya yaitu B. Nah, ini adalah langkah induksi atau induction step. Nah, jadi di sini kita punya bahwa jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, jadi kalau di domino tadi, untuk memastikan bahwa semua jatuh, yang kedua yaitu untuk sebarang domino ke N yang jatuh, dia akan mengakibatkan domino berikutnya atau domino N plus 1, nah itu jatuh juga. Nah, kalau di sini
Nah, ketika N sama dengan K benar, jadi kita asumsikan ketika N sama dengan K benar, yaitu PK benar, nah maka dia harus mengakibatkan N sama dengan K plus 1 benar, di mana N sama dengan K plus 1 merupakan barisan berikutnya dari N sama dengan K. Nah, jadi harus kita buktikan bahwa PK plus 1 benar. Nah, kita menggunakan yang diketahui adalah PK. Nah, ini untuk setiap K bilangan asli. Jadi kalau menurut gambar, nah K ini bukan hanya pada satu posisi domino, tapi sebarang di sini. Nah, jadi setiap domino di sini harus memenuhi angka 2. Nah, jadi prinsipnya ada dua seperti di efek domino tadi, yaitu yang pertama P1 benar harus kita tunjukkan, nah, di mana 1 ini awalan. Jadi kalau misal N sama dengan 2 awalan, jadi P2 harus kita buktikan benar. Nah, yang kedua, kita asumsikan bahwa PK benar ketika N sama dengan K benar, nah maka dia mengakibatkan N sama dengan K plus 1 benar. Jadi yang akan kita buktikan ketika N sama dengan K plus 1 harus benar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita coba penerapan dari penggunaan dari prinsip induksi matematika tadi untuk membuktikan pernyataan matematika berupa barisan bilangan. Nah, contohnya, misal buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan bulat positif ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Nah, jadi ini seperti pernyataan yang dibuktikan pertama kali menggunakan induksi matematika dalam sejarah matematika. Nah, jadi seperti apa buktinya? Nah, mari kita lihat. Nah, jadi di sini yang akan kita buktikan menggunakan induksi matematika tadi adalah jumlah n bilangan bulat positif ganjil pertama adalah n pangkat 2 atau n kuadrat. Ini bisa saya nyatakan berarti karena bilangan ganjil positif yaitu 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik sampai plus 2n min 1 sama dengan n kuadrat untuk setiap n bilangan asli. Nah, jadi n kalau saya substitusi di sini yang pertama adalah 2 kali 1 min 1 yaitu 1 sendiri. Nah, untuk penyelesaian seperti prinsip tadi, jadi yang pertama kita harus tunjukkan bahwa awalannya dia terjatuh atau awalannya benar, yaitu ketika n sama dengan 1, yaitu P1. Nah, kita tahu P1 tadi adalah 1. Nah, ini sama dengan n pangkat 2. Nah, n-nya harus kita substitusi 1 juga. Nah, kita peroleh 1 pangkat 2. Nah, ternyata kita punya bahwa 1 sama dengan 1. Nah, ini merupakan pernyataan yang benar. Nah, jadi kita udah membuktikan bahwa yang pertama benar. Jadi barisan pertama sudah benar. Nah, kita ke langkah selanjutnya. Jadi kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Nah, jadi kita asumsikan bahwa domino ke n ini jatuh ke n sama dengan k, yaitu PK sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, tinggal substitusi aja. N menjadi K. Nah, selanjutnya dengan pernyataan 2, kita akan buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, di mana K plus 1 ini adalah barisan berikutnya dari N sama dengan K. Nah, jadi kalau N sama dengan K jatuh, dia mengakibatkan barisan berikutnya jatuh, yaitu N sama dengan K plus 1. Di mana PK plus 1 sama dengan 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2K plus 1. Jadi ini tinggal kita substitusi aja, K-nya menjadi K plus 1. Nah, sama dengan K plus 1 pangkat 2. Jadi ini yang akan kita buktikan. Nah, hasil akhir harus seperti ini. Nah, jadi buktinya bagaimana? Dari pernyataan 2, nah diperoleh bahwa 1 plus 3 sekian sampai plus 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, idenya bagaimana? Untuk memunculkan di sini 2K plus 1, seperti yang ini. Ada 2K plus 1, berarti tinggal saya tambahkan di kedua ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, 2K plus 1.
Nah, ini tidak merubah hasil karena kita tambahkan atau jumlahkan dengan sesuatu yang sama. Nah, maka saya peroleh 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik-titik plus 2K min 1 plus 2K plus 1 sama dengan K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, yang ruas kiri sudah sesuai seperti yang di atas. Jadi selisihnya 2, 2, 2, 2 sampai 2K min 1 plus 2K plus 1. Nah, ini saya tulis seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat yang di ruas kanan. Nah, di sini ada K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, kita tahu ini merupakan bentuk dari kuadrat sempurna dari K plus 1. Nah, atau bisa kita tuliskan K plus 1 dikalikan K plus 1. Atau K plus 1 pangkat 2. Nah, jadi di sini terakhir kita peroleh bahwa 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik sampai plus 2K plus 1 sama dengan K plus 1 pangkat 2. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, jadi berdasarkan langkah 1, 2, dan 3, nah ini maka terbukti benar pernyataan ini. Nah, seperti itu pembuktiannya. Nah, terima kasih. Cukup sekian itu saja materi dari saya hari ini terkait dengan prinsip induksi matematika dan juga penerapan induksi matematika untuk membuktikan pernyataan matematis berupa barisan bilangan. Nah, jika ada pertanyaan silahkan bisa kalian tanyakan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp Group. Nah, nanti akan saya jawab. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.